Nama saya Andi. Beberapa tahun yang lalu, saya dan teman-teman saya melakukan program KKN, kuliah kerja nyata, di sebuah sekolah dasar di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan karena ada hal-hal yang sangat aneh dan menakutkan yang terjadi di sana. Sekolah itu tampak biasa di siang hari, tapi begitu malam tiba, sesuatu yang gelap mulai mengintai. Sekolah itu sudah tua, dengan bangunan yang sudah rusak dan cat yang terkelupas. Guru-guru yang ada di sana juga terlihat sangat tertutup dan enggan berbicara banyak tentang sejarah sekolah. Kami, para mahasiswa KKN, diminta untuk membantu mengajar, memperbaiki fasilitas, dan melakukan beberapa proyek kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, kami mulai merasakan ada yang salah. Pertama kali kami merasa aneh adalah ketika salah satu dari teman kami, Dinda, tiba-tiba pingsan saat sedang mengajar di kelas 6. Ketika ia sadar, ia mengatakan bahwa ia melihat bayangan hitam yang melintas di sudut ruangan, dan ketika ia mendekati bayangan itu, ia merasa seolah-olah ada tangan besar yang menahan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Semua itu terjadi dalam sekejap, dan Dinda tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Hari berikutnya, kejadian aneh lainnya terjadi. Saat kami sedang rapat di ruang guru, terdengar suara aneh dari ruang kelas di lantai atas. Suara langkah kaki yang berat, disertai dengan pintu yang terbuka tutup sendiri. Kami semua berpikir itu hanya angin atau suara dari bangunan yang tua. Namun, malam harinya, suara itu semakin keras, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam sekolah. Keanehan semakin bertambah ketika beberapa anak yang kami ajar mulai bertingkah aneh. Beberapa dari mereka tiba-tiba melotot dengan mata putih, berbicara dalam bahasa yang kami tidak mengerti, dan bergerak dengan cara yang tidak wajar. Kami mencoba menenangkan mereka, tapi anak-anak itu seperti tidak mendengarkan kami. Dalam beberapa kasus, mereka berteriak dan meronta-ronta seperti kesurupan. Kami semakin khawatir, terutama setelah salah satu anak, Riko, mengaku bahwa ia sering melihat sosok wanita berambut panjang yang berdiri di pojokan kelas. Sosok itu tidak pernah bergerak, hanya menatap dengan tatapan kosong. Namun, jika ada yang mencoba mendekat, sosok itu akan menghilang begitu saja. Kami merasa semakin terisolasi dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang sekolah ini. Ternyata, sekolah ini dibangun di atas tanah, yang dulunya adalah tanah pemakaman tua. Banyak yang mengatakan bahwa banyak orang yang tidak ingin membicarakan sejarah sekolah ini, terutama tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di masa lalu. Beberapa tahun lalu, dikabarkan ada seorang kepala sekolah yang tewas dalam keadaan mengenaskan di ruang kepala sekolah. Namun, tak ada yang pernah tahu pasti apa yang terjadi. Suatu malam, kami memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Kami pergi ke ruang kepala sekolah yang sudah lama tidak digunakan. Ruangan itu terasa sangat dingin, dengan meja dan kursi yang berdebu, serta barang-barang lama yang terlupakan. Di meja kepala sekolah, kami menemukan sebuah buku tua yang terlihat seperti buku harian. Buku itu penuh dengan tulisan tangan yang sudah hampir pudar. Dalam buku itu, tertulis tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekolah ini sejak dulu, termasuk tentang kesurupan yang sering terjadi pada anak-anak dan guru, serta suara-suara aneh yang datang dari ruang bawah tanah. Ternyata, sekolah ini memiliki sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi, yang selama ini tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Kepala sekolah sebelumnya mengunci ruang itu, dan tidak ada yang pernah mencoba membukanya. Di buku itu, tertulis bahwa ada sesuatu yang sangat jahat yang terperangkap di ruang bawah tanah tersebut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak saat itu, kepala sekolah selalu melarang siapapun untuk masuk ke ruang bawah tanah, karena konon katanya, siapapun yang mencoba masuk ke sana akan terkutuk dan membawa malapetaka. Ketika kami membacanya, kami merasa sangat takut. Kejadian-kejadian aneh yang kami alami di sekolah ini sepertinya terkait dengan ruang bawah tanah tersebut. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, dan malam itu kami menyelinap ke ruang bawah tanah. Begitu pintu ruang bawah tanah terbuka,
Udara terasa semakin berat. Tangga menuju bawah tanah sangat gelap, dan udara terasa lembab. Ketika kami turun ke bawah, kami merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Ruangan itu penuh dengan barang-barang lama yang terlupakan, tapi ada satu hal yang menarik perhatian kami. Sebuah peti besar yang terkunci rapat. Kami mencoba membuka peti itu, dan saat kami berhasil membukanya, sesuatu yang mengerikan muncul. Di dalam peti itu, terdapat sebuah tubuh wanita yang tampaknya telah mati beberapa tahun yang lalu, dengan wajah yang sangat pucat dan matanya terbelalak. Kami semua terkejut dan segera melarikan diri dari ruang bawah tanah itu. Namun, saat kami naik kembali ke lantai atas, kami mendengar suara langkah kaki yang mendekat, seperti ada seseorang yang mengikuti kami. Kami berlari keluar sekolah dengan cepat, dan sejak saat itu, kami tidak pernah kembali lagi. Kepala sekolah yang kami temui setelah kejadian itu hanya mengangguk pelan ketika kami menceritakan semuanya. Dia mengakui bahwa sudah lama dia menyembunyikan kebenaran tentang ruang bawah tanah tersebut. Dia takut, karena entitas jahat yang terperangkap di sana telah merasuki sekolah ini selama bertahun-tahun, dan setiap kali ada orang yang mencoba membukanya, hal-hal buruk selalu terjadi. Beberapa rahasia memang sebaiknya tetap terkubur, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan logika. Terkadang, kebenaran yang kita cari bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tak terduga. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu gali, karena tidak semua tempat atau sejarah layak untuk diungkap.